Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini, kelompok 7, evaluasi pendidikan, akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Keterlibatan Orang Tua dan Masyarakat dalam Evaluasi Pendidikan Dasar. Dan saya sebagai moderator, Salendah Kusumawardani, dan rekan-rekan saya yang akan menjadi pemateri. Adapun pemateri pertama adalah saudari kami, yakni Rika Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik di sini sebagai pemateri pertama, yaitu saya akan membaca tentang makalah yaitu yang berjudul Keterlibatan Orang Tua dan Masyarakat dalam Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Dasar. Nah, jadi di sini ada argumentasi evaluasi pembelajaran yang melibatkan orang tua dan masyarakat. Nah, evaluasi pembelajaran merupakan elemen esensial dalam proses pendidikan yang berfungsi untuk menilai sejauh mana peserta didik telah menguasai kompetensi yang ditentukan dalam kurikulum. Lebih dari sekadar menilai hasil belajar. Nah, evaluasi juga menjadi sarana refleksi bagi pendidik untuk meninjau kembali pendekatan, metode, dan strategi pengajaran yang telah diterapkan. Namun demikian, apabila pelaksanaan evaluasi hanya dilakukan secara internal oleh guru dan pihak sekolah tanpa melibatkan orang tua maupun masyarakat, maka evaluasi tersebut cenderung kurang menyeluruh dan berpotensi mengabaikan aspek penting dalam pengembangan peserta didik. Nah, jadi di sini banyak sekali kita melihat yaitu anak kurang dididik oleh orang tua atau lingkungan dari masyarakat tersebut. Nah, jadi untuk menguatkan atau untuk mengembangkan pola pikir peserta didik, jadi orang tua itu juga terlibat dalam mendidik anak-anaknya, bukan hanya sekedar guru, namun juga peran seorang orang tua dan masyarakat itu juga penting. Nah, keterlibatan ini membantu menjadikan evaluasi lebih adil sesuai dengan kondisi real yang dihadapi siswa, baik secara akademik, sosial dan emosional. Mungkin hanya itu yang dari saya untuk pemateri pertama. Saya serahkan kepada moderator. Baiklah, pemateri kedua kita adalah saudari Putri Mayani. Baik, saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama, yaitu langsung saja B. Bentuk keterlibatan orang tua dalam evaluasi pembelajaran. Peran orang tua dalam proses evaluasi pembelajaran merupakan aspek fundamental dalam menunjang keberhasilan pendidikan, terutama pada jenjang sekolah dasar. Pada tahap perkembangan ini, anak sangat dipengaruhi oleh interaksi dan dukungan dari lingkungan keluarga. Oleh karena itu, keterlibatan aktif orang tua tidak hanya memperkuat aspek moral dan emosional anak, tetapi juga menyediakan informasi yang lebih lengkap, yang lebih signifikan bagi guru dalam menilai proses belajar secara lebih menyeluruh. Terdapat sejumlah bentuk konkret keterlibatan orang tua yang dapat diimplementasikan secara sistematis dan berkelanjutan dalam kerangka evaluasi pembelajaran. Antaranya, yang pertama itu ada pengisian instrumen umpan balik atau feedback form. Di sini sekolah dapat mengembangkan dan mendistribusikan instrumen ini khusus berupa formulir
umpan balik yang ditunjukkan kepada orang tuanya langsung dalam periode tertentu. Misalnya di akhir topik pembelajaran atau di akhir materi pembelajaran setiap bulan atau menjelang pelaksanaan evaluasi akhir semester. Nah, formulir ini dirancang untuk mengakomodasikan masukan terkait kebiasaan belajar anak di rumah, kehambatan yang dihadapi, kemampuan dalam menyelesaikan. Nah, selain sebagai alat pengumpulan data, instrumen ini juga berfungsi sebagai media komunikasi dua arah antara pihak sekolah dan orang tua, sehingga proses evaluasi menjadi lebih komprehensif dan objektif. Nah, yang kedua itu ada forum diskusi berkala antara guru dan orang tua, di mana keterlibatan langsung dalam membentuk komunikasi tatap muka antara guru dan orang tua merupakan pendekatan yang sangat efektif dalam mendukung proses evaluasi pembelajaran. Nah, kegiatan ini dapat diwujudkan dalam berbagai forum, contohnya pertemuan wali murid atau rapat wali murid, atau komunikasi individual baik melalui kunjungan rumah maupun pertemuan terjadwal di sekolah. Dalam konteks ini, guru menyampaikan hasil penilaian terhadap pencapaian akademik dan sosial siswa berdasarkan observasi kelas. Nah, sedangkan orang tua memberikan perspektif berdasarkan pengalaman mereka di rumah. Pertukaran informasi ini mungkin diidentifikasikan potensi dan hambatan belajar anak secara lebih utuh. Tidak jarang persoalan belajar yang tidak terdeteksi di sekolah dapat terungkap melalui dialog terbuka dari orang tua. Nah, forum ini juga menjadi wahana penyusun strategi pendamping yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga itu ada observasi dan pelaporan perilaku belajar anak di rumah. Karena proses belajar tidak terbatas pada ruang kelas, peran orang tua dalam memantau dan mencatat perilaku anak ini di lingkungan domestik menjadi sangat penting. Nah, aktivitas ini mencakup pengamatan terhadap cara anak menyelesaikan tugas, interaksi sosial dengan anggota keluarga, pengolahan waktu, serta minat terhadap kegiatan membaca atau diskusi. Temuan dari observasi ini dapat disampaikan kepada guru melalui berbagai media komunikasi seperti buku penghubung, aplikasi digital sekolah, dan mungkin lewat laporan verbal dan tertulis pada saat pertemuan rutin. Misalnya, orang tua dapat melaporkan adanya kesulitan anak nih dalam memahami suatu materi tertentu, kurangnya konsentrasi, dan malah sebaliknya, anak memiliki ketertarikan terhadap mata pelajaran tertentu. Informasi ini akan memperkaya dasar pertimbangan guru dalam menyusun instrumen evaluasi yang lebih tepat, serta dalam memberikan invensi pembelajaran berupa penguatan dan pengayaan. Dengan demikian, melibatkan orang tua dalam bentuk-bentuk partisipasi sebagaimana diuraikan di atas, proses evaluasi pembelajaran tidak lagi bersifat sebagai tugas institusi sekolah, melainkan menjadi bagian dari kolaborasi antara guru dan orang tua. Sinergi ini memungkinkan lahirnya pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai perkembangan siswa, baik dari sisi akademik maupun karakter. Lebih jauh, keterlibatan orang tua juga sangat aktif memiliki dampak positif terhadap peningkatan motivasi belajar anak karena mereka merasa didukung secara penuh oleh lingkungannya. Dengan demikian, proses pendidikan dasar menjadi lebih kontekstual dan bermakna dan berorientasi pada pengembangan peserta didik secara holistik. Mungkin hanya itu dari pemateri kedua. Ya, dan pemateri kami yang ketiga atau terakhir adalah saudari kita Resma Septia. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri kedua, yaitu tentang masyarakat dalam evaluasi pembelajaran. Langsung saja, di sini masyarakat memiliki posisi strategis dalam mendukung keberlangsungan proses pendidikan, termasuk aspek evaluasi pembelajaran. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat tidak dapat dianggap sebagai pelengkap, melainkan sebagai bagian esensial dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu dan relevan dengan dinamika kehidupan sehari-hari. Kemudian,
ada berbagai bentuk kontribusi konkret masyarakat dalam evaluasi pendidikan. Yang pertama ada keikutsertaan dalam komite sekolah. Dalam konteks evaluasi pendidikan, komite sekolah memainkan peran penting sebagai mitra strategis yang turut menilai efektivitas program pendidikan yang dijalankannya. Mereka dapat memberikan saran mengenai sistem evaluasi yang diterapkan, mendorong keterbukaan hasil belajar, serta mengevaluasi penerapan kebijakan agar selaras dengan kebutuhan lingkungan. Kemudian yang kedua ada pemberian masukan berdasarkan kebutuhan kontekstual lokal. Sebagai pihak yang hidup dan tumbuh di lingkungan sekitar sekolah, masyarakat memiliki pemahaman mendalam tentang kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan nyata di daerah setempat. Kemudian yang ketiga, kemitraan dengan dunia usaha dan tokoh masyarakat. Yang terakhir, yang keempat, secara keseluruhan, pelibatan masyarakat dalam proses evaluasi pembelajaran memperluas sudut pandang penilaian dan menjadikan pendidikan lebih menyeluruh, kontekstual, serta berfokus pada kepentingan dan perkembangan peserta didik. Kemudian saya serahkan kembali ke moderator.